video ini saya akan menjelaskan tentang karma. Sebelumnya, terima salam Buddhis dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang pertama, karma dan kelahiran kembali oleh Cornelia Wawor. Dalam agama Buddha, perbuatan dikatakan sebagai karma. Perbuatan itu harus disertai oleh niat atau kehendak untuk melakukannya. Ada juga perbuatan yang dilakukan tanpa niat, maka tidak dapat diartikan sebagai karma. Karma yang ada yang berat dan ringan. Yang pertama, karma yang berat dan negatif disebut garuka karma. Jika seseorang membunuh orang tua, arahat, atau melukai sang Buddha, melakukan perbuatan paling buruk dan paling jelek, karma berat yang lebih dulu berbuah daripada karma buruk yang lainnya. Jika seseorang pernah melakukan ini, ketika ia mati, otomatis akan terlahir di alam paling bawah, yaitu neraka awici. Yang kedua, karma kebiasaan. Seperti hobi memancing, jagal, maki-maki, dan marah-marah. Jika seseorang tidak melakukan garuka karma, ketika ia mati, maka karma kebiasaanlah yang akan berbuah. Yang ketiga, karma yang kita buat menjelang kita mati. Umumnya dipikirkan walaupun ketika kita sedang duduk-duduk, pikiran bengkok kemana-mana, tahu-tahunya ada peluru nyasar ke kepala kita. Pikiran yang berbongkok tadi yang menentukan di mana kita akan terlahir kembali. Itu sebabnya orang Buddhis dikikik untuk membiasakan diri mengontrol pikiran dengan cara bermeditasi, agar pikiran diarahkan pada hal yang positif. Waktu karma berbuah. Karma berbuah ada dalam 4 jenis. Yang pertama, karma yang berbuah pada kehidupan kini, karma yang berbuah pada kehidupan selanjutnya, karma yang berbuah di beberapa kehidupan selanjutnya, dan ada karma yang tidak berbuah. Fungsi dari karma adalah yang pertama, karma mengatur kita lahir dikeluarkan seperti apa, tampang seperti apa, ekonomi seperti apa, dengan kondisi seperti apa dan hidup. Yang kedua, memperkuat atau memperlemah. Yang ketiga, karma penghancur. Ada karma yang penghancur yang negatif, biasanya membunuh kita. Dan ada juga karma penghancur yang positif, misalnya kita bermeditasi mencapai tingkat-tingkat jana. Karma dan pengaruhnya dalam kehidupan. Oleh Bhikkhu Utama. Karma dipandang umum selalu hanya hasil dari perbuatan buruk. Nyatanya, karma adalah niat. Jadi, melakukan sesuatu dengan niat itulah karma. Karma menghasilkan 2 macam buah, sesuai dengan baik atau buruknya niat. Niat dilakukan oleh badan, ucapan, dan pikiran. Bahkan, pikiran buruk pun akan membuahkan karma buruk dan sebaliknya. Banyak orang yang beranggapan karma sama dengan nasib dan takdir yang tidak bisa diubah. Kita masing-masing punya karma. Pertemuan dengan orang-orang juga disebut karma. Karma yang melahirkan diikuti oleh karma yang mendukung. Karma yang melahirkan maksudnya seseorang terlahir di keluarga yang sukses, hebat, kaya. Karma yang mendukung maksudnya ia juga terlahir dengan fisik yang bagus. Selain 2 karma itu, ada juga karma yang mengurangi. Contohnya, seseorang yang terlahir di keluarga kaya, cantik, pintar, dan sukses. Tetapi ada karma yang menguranginya, yaitu perilakunya karena pengetahuan dharmanya bagus, kemudian kadang ia berani melakukan berbagai pelanggaran. Sebaliknya, ada orang yang terlahir di keluarga yang tidak mampu, didukung dengan kelahiran fisik yang tidak sempurna, tetapi perilakunya baik, ia ngerti dan melaksanakan dharma, melaksanakan sila, suka menolong orang. Seseorang dapat mengubah karmanya. Misalnya, seseorang yang terlahir miskin, tetapi karena karma perbuatan yang baik dapat mengubah nasibnya atau kehidupannya. Siapa yang dapat mengubahnya? Ya, diri kita sendiri. Dari perbuatan dan niat kita. Kita melakukan kebajikan terhadap perbuatan kita. Kebajikan dengan ucapan dan pikiran kita.
Jika kita melakukannya, yang menderita akan mengurangi penderitaannya, dan yang bahagia akan jauh lebih bahagia. Segala sesuatu yang menimbulkan niat akan menimbulkan karma. Pada Dhammapada 1 dan 2, semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, berdasarkan dari pikiran, kita harus melakukan perbaikan pada pikiran kita. Kita harus mengembangkan pikiran positif setiap saat. Pandangan benar. Seperti seseorang bahagia, kita turut bahagia serta memandang dari sudut positif dan tidak iri hati. Sebaliknya, melihat orang menderita, kita tidak mengejek tetapi mendoakan yang terbaik. Inilah salah satu cara yang baik bagi umat Buddha untuk berpikiran baik. Pikiran yang baik dan benar akan berpengaruh juga pada perbuatan dan ucapan menjadi baik dan benar. Juga dapat secara langsung membuat kepribadian yang lebih baik pada diri kita dalam menghadapi berbagai masalah, membuat kita lebih bahagia. Kebahagiaan bukan dicari di luar tubuh kita, tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita sendiri. Kebahagiaan itu ada dari cara kita mengubah cara berpikir kita. Semakin kita bisa mencari cara mengubah pikiran kita, semakin bagus. Perbuatan baik juga secara tidak langsung dapat membuat orang lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik karena pengaruh positif kita. Kita mengembangkan pikiran positif, menimbulkan ucapan dan perbuatan positif. Cara mengembangkan pikiran positif adalah dengan sering mengembangkan kalimat semoga semua makhluk berbahagia, sehingga ucapan dan perbuatan kita akan sejalan dan sejajar dengan kalimat tersebut dan membuat kita menjadi selalu berusaha membuat lingkungan sekitar menjadi lebih bahagia. Karma dan pengaruhnya dalam kehidupan sangat besar. Perbuatan, usaha, dan perjuangan kita untuk menjadi lebih baik akan membuat kita lebih bahagia di kehidupan dunia ini.